Den Haag Adya Swaswa mempersembahkan kau menghinaku, anak durhaka, kubunuh kau. Jangan, Kakang, jangan. Dia anak kita sendiri. Kubunuh sekarang juga. Kidung Keramat. Kidung Keramat, sebuah lakon sedih tentang nasib manusia yang tidak pasti. Sebuah perjuangan melawan sisi kehidupan yang gelap, muram, tak terjangkau akal pikiran. Kisah dramatis dengan latar belakang kejayaan Mataram di bawah pimpinan Senopati Hing Alogo Sayidin Panotogomo. Mungkin sudah nasib kita harus begini. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Ge. Selamat tinggal, Kidung Keramat, sebuah tembang tentang hidup dan keyakinan. Betapa kecilnya manusia, lemah, miskin, tak berdaya, timbul tenggelam di tengah jagat raya. Didukung para bintang kondang, Ferry Fadli, Ana Sambayon, Wit Hendra, Lis Mardiana, Hari Aki, Lili Nur Indah-Sari, dan sederet bintang-bintang Tija, penata musik dan suara, Indra Mahendra, pembawa cerita, Yasir Denha, dengan sutradara S. Tija. Kidung Keramat, episode pertama, Gundik Tumenggung Sudiroyudo. Gundik Tumenggung Sudiroyudo.
semakin larut. Angin bertiup lembut. Desah angin menyapu daun-daun pohon laksana jiwa-jiwa yang tersesat, merintih gentayangan tanpa tujuan. Semuanya sudah tidur. Para abdi tidur. Bahkan ternak tidak ada seekor pun yang terjaga. Sudiro Yudo sudah masuk ke ruangan biliknya. Hanya Ki Gambuh yang masih kelihatan bertahan. Tapi akhirnya abdi yang jujur dan setia itu pun menyerah. Kepalanya terkulai menyandar dinding ruangan pendopo. Karena itu dia tidak melihat cahaya terang berwarna kuning muncul dari kaki langit. Cahaya itu terbang melintas di atas pohon-pohon dan akhirnya hinggap di atas bubungan rumah Sudiro Yudo. Sebuah ledakan berkumandang sampai ke sudut-sudut halaman. Tapi aneh sekali, tidak seorang pun terbangun karena suara itu. Begitu ledakan selesai, disusul asap putih tebal menyelimuti bubungan rumah. Setelah asap menjadi semakin tipis, muncullah bayangan besar berwarna hitam legam. Wujudnya menyerupai manusia. Bayangan itu melompat turun, kemudian berjalan mengendap menghampiri ruangan bilik Sudiro Yudo. Bayangan itu kelihatan ragu-ragu. Dia seperti tidak berani memasuki ruangan. Dia hanya berdiri di depan pintu. Akhirnya wujud yang menyeramkan itu mengendap ke ruangan bilik Nyai Sudiro Yudo. Banjar masih tidur pula sekali. Nyai Sudiro Yudo juga terbaring diam di atas ranjang, tidak bergerak sedikit pun. Matanya terpejam dan napasnya turun naik secara teratur. Bayangan hitam tiba-tiba saja sudah berdiri di tengah-tengah ruangan. Siapa kau ini? Apa tujuanmu masuk ruangan bilikku? Bayangan hitam itu tertegun mendengar suara lirih dari atas ranjang. Kemudian duduk di atas kursi dengan angkuhnya. Sementara Nyai Sudiro Yudo masih terbaring dengan mata terpejam. Tapi mulutnya mampu berkata-kata. Seperti orang mengigau. Siapa yang menyuruhmu datang kemari? Orang Siapa namanya? Kisadaka Kau disuruh apa? membunuh Membunuh siapa? Sudiro Yudo. Sudah kau lakukan? Aku tidak berani. Mengapa kau tidak pergi saja? Aku tidak boleh pulang membawa kegagalan. Sekarang apa yang akan kau lakukan? Membunuhmu, mencabut nyawamu. Mendadak Nyai Sudiro Yudo terjaga. Matanya terbelalak, lebar menatap makhluk mengerikan yang berdiri mengangkangi tubuhnya. Dia mau menjerit, dia mau berteriak, tapi mulutnya serasa terkunci. Demikian pula seluruh anggota badannya seperti kaku. Sementara makhluk hitam legam itu sudah mulai bergerak di atas kepalanya. Selanjutnya secara menakjubkan, barang halus itu memasuki raga Nyai Sudiro Yudo, melewati ubun-ubun. Ampun Gusti Tumenggung,
Hamba benar-benar tidak tahan. Hamba terlelap sebentar tadi. Aku sudah curiga sebelumnya. Dia pasti datang lagi. Ibu muntah lagi, Ayah. Dan batuknya masih bercampur darah. Panggil para abdi ke sini. Suruh mereka membawa kain untuk membersihkan ruangan bilik. Iya, Ayah. Dan kau Ki Kambuh. Ya, Gusti. Sini. Aku mau bicara sebentar. Baik, Gusti. Sudiro Yudo menarik lengan Ki Kambuh. Mereka bergerak menjauhi ruangan bilik. Selanjutnya mereka bercakap-cakap lirih di samping pendopo. Gusti yakin ini perbuatan Kisadaka? Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali dukun tua kepala. Tapi mengapa sasarannya itu Menggung? Pasti semula sasarannya aku, Kambuh. Tapi karena aku cukup kuat, akhirnya sasaran itu pindah ke istriku. Kalau begitu, Kisadaka yang harus bertanggung jawab. Sekarang terserah bagaimana Gusti Tumenggung. Aku tidak akan tinggal diam, Kambuh. Sadaka harus diberi pelajaran. Lalu rencana Gusti? Kau tunggu di sini. Kau kutugaskan menjaga istriku. Awas, jangan ditinggalkan kemana-mana. Sementara aku akan menemui Kisadaka di rumahnya. Sekarang, Gusti? Sekarang, kapan lagi? Sudiro Yudo tidak tahan lagi. Dadanya gemuruh. Malam itu juga dia bertekad pergi ke Sendang Tiban mencari Kisadaka. Sementara itu Ki Kambuh tidak berani kemana-mana karena ditugaskan menjaga keselamatan Nyai Sudiro Yudo. Di mana ayahmu, Banjar? Saya tidak tahu, Bu. Barangkali Ki Kambuh tahu? Pergi kemana lagi dia? Sabarnya itu Menggung, sabar. Gusti Sudiro Yudo akan segera kembali. Beliau pergi untuk mencari obat agar penyakit Nyai segera sembuh. Siapa yang sakit? Orang tidak apa-apa kok sakit. Lihat saja, siapa yang sakit? Aku masih bisa duduk begini. Berdiri juga masih bisa. Mau berjalan sampai ke kaki Gunung Mewek juga masih bisa. Ki Kambuh? Iya, Nyai itu Menggung. Kau tahu siapa itu Jatiwangi? Waduh, maaf Nyai itu Menggung. Saya tidak tahu. Kau berdusta padaku. Sungguh, Nyai, sungguh. Kau berdusta. Aku tahu, Kambuh. Kau sangat setia pada suamiku. Kalau Kakang Tumenggung mempunyai rahasia, kau pasti tidak akan berani membocorkannya. Hah? Rahasia apa, Nyai? Rahasia apa? Gusti Sudiro Yudo tidak mempunyai rahasia apa-apa. Ya sudah. Kalau begitu pergi sana. Nah, hamba disuruh menjaganya itu Menggung. Aku tidak perlu dijaga. Aku tidak takut apa-apa. Ini rumahku sendiri, Kambuh. Mengapa harus dijaga tinggal di rumah sendiri, ha? Sudah, pergi sana. Aku tidak apa-apa. Dan kau Banjar, kau juga boleh pergi. Biarkan aku sendiri. Biarkan ibumu sendiri.
Benar, Ibu tidak apa-apa? Ibu tidak apa-apa. Akhirnya Ki Gambuk dan Banjar meninggalkan ruangan bilik. Sekarang Nyai Sudirojudo tinggal sendirian. Wanita itu kelihatan lebih tua dari usia yang sebenarnya. Kerut-merut di keningnya bertambah banyak. Apalagi senyumnya yang pahit semakin membuat wajahnya tampak menderita. Aku benar-benar curiga. Ki Gambuh seperti menyembunyikan sesuatu. Kalau memang Jatiwangi itu nama seorang wanita, barangkali janda atau gadis, dia juga pasti tahu. Tapi kalau sudah tahu ya mau apa? Aku sudah semakin tua. Seharusnya aku tidak banyak berpikir soal-soal seperti ini. Seharusnya aku cukup pasrah. Ulu hatiku. Aduh, ulu hatiku sakit sekali. Seperti ditusuk-tusuk paku. Aduh. Sementara itu, Sudirojudo masih di tengah perjalanan. Dia berkuda bagaikan dikejar setan. Matahari sudah naik di atas punggung bukit ketika kuda yang ditungganginya mulai menapak di wilayah kaki Gunung Mewek. Ki Sadaka duduk ongkang-ongkang kaki di serambi pondok tempat tinggal istri tuanya. Di samping terkenal sebagai dukun teluh, dia juga terkenal doyan kawin. Dulu istrinya 3. Karena yang paling muda mulutnya terlalu cerewet, sudah beberapa bulan yang lalu diceraikannya. Apa kamu itu sudah gila toh? Loh, ada apa nih? Kamu sudah tidak waras lagi. Ada apa? Pagi-pagi marah-marah. Siapa yang gila? Siapa yang tidak waras? Kamu yang gila. Kamu mau jadi istrinya orang gila? Dengar dulu. Kamu itu kan hanya dukun kampung. Lah kok berani melawan seorang Tumenggung loh? Loh, kamu ini bicara apa? Siapa yang mau melawan seorang Tumenggung? Surogapit yang ngomong. Katanya sudah beberapa malam ini kau sibuk membuat teluh untuk menyakiti Gusti Tumenggung Sudirojudo. Surogapit kamu dengar nih? Tapi benar kan? Surogapit tidak tahu apa-apa. Dia asal ngomong. Jadi itu tidak benar? Tidak benar. Bohong itu nih. Katanya kamu sakit hati gara-gara Jatiwangi direbut Gusti Tumenggung. Benar begitu? Tidak benar. Kamu lebih percaya Surogapit atau suamimu? Sudah beberapa kali kamu itu menipu. Aku ditipu terus. Bagaimana mau percaya? Dasar laki-laki tokmis. Sudah tua tidak nyebut. Istrinya ditipu terus. Ki Sadaka diam saja.
tidak melayani istrinya yang masih kesal. Saat itulah dia melihat dua orang berkuda menghampiri pondok. Ki Sadaka terkejut dan segera berdiri begitu melihat yang datang adalah Sudiro Yudo yang ditemani Demang Tunggul Jati. Waduh, monggo Gusti Temenggung, monggo, silahkan duduk. Ayo Ki Demang. Aku pernah berkata apa padamu, Ki Sadaka? Apa Gusti? Hamba tidak tahu maksud Gusti Temenggung. Tingkah lakumu semakin menjengkelkan saja. Sekarang kamu akan kuberi pelajaran yang berharga. Sudiro Yudo dengan geram melangkah memasuki ruangan pondok. Ki Sadaka dan istrinya menjadi ketakutan. Akan tetapi mereka tidak berani berbuat apa-apa karena mereka tahu sedang berhadapan dengan siapa. Barang-barang maksiat ini harus dihancurkan. Gusti, jangan begitu, Gusti. Ini ada persoalan apa? Dan ini tempat membakar kemenyan. Ini tempat di mana kamu mengundang setan setiap malam. Kamu ini punya salah apa, Toki? Kok jadi begini loh? Kamu istrinya, Iya, Gusti Temenggung. Suamimu itu sudah kuberi peringatan keras. Sudah kularang bermain ilmu hitam. Dia bukannya nurut, malah berani kurang ajar padaku. Sadaka? Iya. Kamu tidak tahu siapa Temenggung Sudiro Yudo, Kalau aku mau, aku bisa memenggal kepalamu sekarang juga. Jangan. Atau menyeretmu dan menggantungmu di alun-alun kota Raja Pajang. Ngerti? Ki Sadaka diam, tidak berkutik, seperti tikus melihat kucing Condromowo. Demikian pula istrinya, menggigil ketakutan. Tapi nampaknya Sudiro Yudo belum selesai. Demikianlah tadi akhir episode pertama serial Sandiwara Radio Kidung Keramat dalam kisah Gundik Tumenggung Sudiro Yudo, dipersembahkan oleh Denhas Hadiah Suara bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Sampai jumpa pada episode kedua, lebih seru, lebih seram dan lebih mencekam. Seri yang ke-30 ini didukung para pelakon. Ana Sambayon sebagai Nyai Sudiro Yudo, Heri sebagai laki-laki, Hari Akik sebagai Ki Gambu, Ferry Fadli sebagai Banjar, Wit Hendra sebagai Sudiro Yudo, Dedi sebagai Ki Sadaka, dan Kasdu sebagai Demang Tunggul Jati. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.